Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan tema pembicaraan kita di kesempatan ini, seperti yang ada di thumbnail, akhirnya Israel menang. Namun perlu saya jelaskan bahwa kemenangan Israel yang saya maksud bukan soal Israel yang sekarang yang sedang bermasalah dengan Palestina atau Hamas. Tetapi yang saya maksud ya Israel menang ya di dalam Alkitab. Dan soal Israel yang sekarang yang sedang berperang dengan Hamas dan Palestina, ya kita tidak tahu pasti siapa yang bakalan menang. Apakah Israel atau Hamas dengan Palestina? Ya, saudara bisa tulis di kolom komentar menurut saudara atau opini saudara kira-kira di antara mereka siapa yang bakalan menang dan memenangkan peperangan. Dan saudara dalam Tuhan, ya, kita kembali kepada tema yaitu Israel menang. Akhirnya Israel menang. Mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dan seterusnya. Ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dan seterusnya. Firman Tuhan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedang, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipantungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, ini sejarah bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama ya melawan bangsa Filistin ya. Dan sekali lagi saya jelaskan bahwa judul yang ada di channel tadi ya bukan tentang Israel di zaman ini, bukan, tetapi tentang kemenangan Israel yang ada atau yang dikisahkan di dalam Alkitab, saudara Tuhan. Ya, di dalam Alkitab diceritakan bahwa Israel pernah terjepit ya ketika berhadapan dengan Filistin, saudara Tuhan. Apalagi orang Filistin ini adalah orang yang kuat, dan di antara mereka ada seorang prajurit yang badannya besar, gagah dan tinggi ya, namanya Goliat, saudara Tuhan. Jadi melihat Goliat saja Israel sudah ketakutan, apalagi dengan banyaknya pasukan orang Filistin, saudara Tuhan. Dan di ayat sebelumnya ya, di ayat 15, di pasal 15, pasal 16 ya, 1 Samuel ini, kalau kita baca di sana kita bisa melihat bahwa sangatlah ketakutan orang Israel menghadapi orang Filistin ini. Bahkan sampai Raja Saul
waktu itu dia sudah takut saudara Tuhan. Mereka tidak berani menghadapi daripada Filistin, ya, rajanya aja sudah takut apalagi prajuritnya. Namun saudara dalam Tuhan, Tuhan punya cara yang dahsyat membebaskan umat pilihannya dari tangan lawan mereka. Saudara dalam Tuhan, memang Daud ini tidak punya pengalaman perang. Kalau kita lihat di ayat atau di pasal sebelumnya, dia hanya penggembala kambing domba ayahnya, dan dia sama sekali tidak mengerti atau tidak punya pengalaman tentang peperangan. Tapi ya, ketika Tuhan yang bekerja, ketika Tuhan yang memakai Daud untuk melawan daripada orang Filistin, maka Tuhan memberikan dia kekuatan, ya, sehingga melalui satu batu, ya, Goliat bisa kalah saudara dalam Tuhan. Jadi Daud mengalahkan Goliat dan orang Filistin bukan dengan pedang dan lembing, kata firman Tuhan tadi, tetapi Daud mengalahkan mereka demi nama Allah yang hidup. Ya, dari mana kita melihat hal itu? Ya, di ayat 46, ya, pasal 17 1 Samuel ini, di sana dituliskan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ya, jadi di sini jelas bahwa Daud ini melawan daripada orang Filistin dan juga Goliat, ya, dengan nama Allah, ya, bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kekuatan prajurit daripada Saul, bukan dengan kekuatan orang Israel, tetapi Daud menghadapi Goliat dan bangsa Filistin waktu itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan, dan akhirnya, ya, Daud menang. Daud mampu mengalahkan Goliat, dan setelah Goliat kalah, ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi mengatakan bahwa orang Filistin pun lari saudara dalam Tuhan. Mereka kalah saudara dalam Tuhan. Mereka ketakutan dengan dahsyatnya kekuatan Daud yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan inilah kemenangan daripada orang Israel yang saya maksud, ya. Waktu itu memang orang Israel sangat terjepit sebelumnya, ya. Sebelum Daud datang di medan perang, mereka sangat ketakutan dengan orang Filistin. Tetapi ingat saudara Tuhan, Allah Israel adalah Allah yang hidup, yang mampu mengubah segala keadaan, ya, sehingga di tengah-tengah keresahan, ya, bangsa Israel, Tuhan memulihkan keadaan itu dengan memakai hambanya Daud saudara Tuhan. Ya, jadi ini semua atas pertolongan Tuhan Allah Israel, ya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub saudara dalam Tuhan. Dan yang kita kenal sekarang di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan, ya. Dan saudara dalam Tuhan, ya, sekali lagi pesan buat kita dari ayat ini bahwa apapun yang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini, jangan terlalu takut dan gentar. Ya, mari kita serahkan semua persoalan itu kepada Tuhan, dan ingatlah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Sebagaimana Tuhan menolong Daud dan bangsa Israel, Tuhan pun pasti menolong saya dan saudara dan membebaskan kita dari segala persoalan-persoalan yang menghadang langkah kita di waktunya Tuhan, ketika kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.